Shalom saudaraku, kita bertemu lagi melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam program Firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki dan menjalani pekan kehidupan yang baru. Firman Tuhan kita saat ini terdapat di dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Keluaran pasal 16, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-8. Keluaran pasal 16, ayat 6 sampai dengan 8. Dan judul renungan kita saat ini adalah Sungutmu adalah pintu ragumu dan awal dungumu. Sungutmu adalah pintu ragumu dan awal dungumu. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengar akan ulasan perenungannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami tunduk di hadapan-Mu, mohon ampun segala dosa dan salah kami, agar kami layak mendengarkan suara sabda-Mu. Kami percaya bahwa kekuatan sabda-Mu akan memampukan kami semakin menjadi baik di dalam kehidupan kami sebagai umat pilihan-Mu di masa kini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menjadi pendengar dan menjadi pelaku-pelakunya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ada seorang bapak yang dikenal sebagai seorang montir sepeda motor yang sangat-sangat handal di daerahnya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, suatu kali anak dari bapak ini datang dengan mendorong sepeda motornya. Lalu anak ini berkata begini, "Pak, tolong betulin sepeda motorku yang rusak." Lalu papanya itu berkata begini, "Letakkan saja di situ, nanti papa kerjakan." Nah, saudara-saudaraku, kemudian anak ini tidak segera meletakkan sepeda motornya. Tapi anak ini berkata begini, "Kelamaan Pak, saya betulin aja sendiri." Kemudian anak ini mulai mengutak-ngatik sepeda motornya yang rusak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata sepeda motornya itu tidak semakin baik, malah semakin bertambah rusak. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ilustrasi ini mau menggambarkan tentang pribadi yang tidak sabar menghadapi permasalahan. Di satu sisi, anak ini sudah datang kepada pihak yang tepat, yaitu papanya, yang pasti bisa membetulkan, pasti bisa memberikan jalan keluar terhadap masalahnya, yang pasti bisa dapat menyelesaikan masalahnya. Tapi di sisi yang lain, anak ini tidak sabar. Lalu kemudian menggerutu dan bersungut-sungut dan akhirnya meragukan kemampuan papanya yang pasti mampu untuk menolongnya. Nah, sobat-sobat kekasih Tuhan Yesus, begitulah keadaan umat Israel dalam teks firman Tuhan kita saat ini. Di satu sisi, mereka dikenal sebagai umat Allah. Namun di sisi yang lain, mereka seringkali meragukan kuasa Allah. Salah satu bukti keraguan mereka adalah mereka terlalu memberi diri mereka diperhamba dan berpusat pada kesusahan dan pergumulan mereka. Sehingga kuasa Allah yang maha dahsyat yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir itu terlupakan oleh umat Israel. Hanya karena apa? Hanya karena rasa lapar di padang gurun. Dengan bersungut-sungut, dengan menggerutu, dengan dikuasai oleh pergumulan mereka akhirnya meragukan kuasa Allah. Nah, disitulah letak kedunguan bangsa Israel, saudara. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang saudara dan saya pun bisa berlaku seperti umat Israel pada masa itu. Karena saudara dan saya terlalu melihat bahwa pergumulan yang ada di depan kita itu sangat besar, sangat rumit. Saudara lupa bahwa saudara dan saya punya Allah yang begitu hebat, yang pasti mampu mengatasi pergumulan kita. Saudaraku, ketika saudara dan saya sudah meletakkan pergumulan kita di hadapan Tuhan, maka diperlukan kesabaran. Diperlukan kesabaran untuk menantikan Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Ingat saudara, ketika kita sudah angkat tangan, kita menyerah, maka jangan takut. Ada Tuhan yang pasti turun tangan untuk menyelesaikan segala persoalan dan masalah kita. Tinggal saudara dan saya mau bersabar atau tidak. Tinggal saudara dan saya mau tetap percaya atau meragukan Tuhan. Karena ketika saudara mulai meragukan Tuhan, maka disitulah letak kedunguan iman kita. Mari saudara,
introspeksi, dan jauhi sifat dungu dengan tidak meragukan kuasa Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, ampunilah kesalahan kami. Karena terkadang begitu besarnya persoalan masalah yang ada di hadapan kami sehingga kami meragukan besarnya kuasa Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Karena kami dilanda oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan secara bertubi-tubi dalam kehidupan kami, maka terkadang Tuhan, kami mulai meragukan akan kuasa-Mu. Ampunilah kami. Dan hari ini Tuhan, memasuki pekan hidup yang baru, kami percaya, kami tahu, kami yakin, ada pergumulan-pergumulan besar yang siap menghadang kami di hadapan perjalanan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan usaha kami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa pergumulan itu tidak akan membuat kami dungu, tidak akan membuat kami ragu. Karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang lebih dahsyat dari setiap persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Topang terus keluarga kami Tuhan, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak pernah ragu akan kuasa dan penyertaan Tuhan Yesus. Bapa, berkati akan semua orang-orang yang kami kasih dalam rumah tangga kami masing-masing. Ketika istri berdoa buat suami, Tuhan dengarkan doa para istri. Ketika suami berdoa untuk para istri, Tuhan dengarkan doa para suami. Ketika suami istri, ketika orang tua berdoa untuk anak-anak, Tuhan mendengarkan doa para orang tua untuk anak-anak kekasih. Dan ketika kami anak-anak berdoa untuk orang tua kekasih kami, Tuhan Yesus juga mendengarkan doa dan permohonan kami untuk orang tua yang kami kasihi. Bahkan ketika kami berdoa untuk sanak saudara kami, untuk kakak adik kami, untuk semua yang kami kasihi dalam rumah tangga kami, dalam rumpun keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan juga menyertai dan mendengarkan akan doa kami untuk semua yang kami kasihi dalam rumpun keluarga kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, ketika kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara kekasih kami yang saat ini lagi bergumul juang dalam sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah penyembuh yang hebat, tabib di atas segala tabib, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan yang sakit. Bahkan kami sendiri, mungkin ada bagian tubuh kami yang sakit Tuhan, yang saat ini kami rasakan begitu sakit, begitu tidak mengenakan kehidupan kami. Kami memegang bagian tubuh kami yang sakit, dan kami percaya dan kami berkata, bilur-bilur darah Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan serta menyehatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati akan pekerjaan kami, berkati akan usaha-usaha kami, berkati juga akan semua yang dilakukan oleh pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkati Tuhan selama pemerintah kami ini menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat yang takut akan Tuhan, maka kami yakin dan percaya kami bangsa Indonesia ini senantiasa penuh dengan kebahagiaan. Terkhusus usaha-usaha dari pemerintah kami, pemimpin kami di dalam mengentaskan wabah corona ini. Tuhan, mungkin wabah ini tidak akan segera berlalu dari kehidupan kami, itu mungkin saja terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, wabah atau virus ini, apapun jenis variannya, tidak akan ada dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Itulah keyakinan kami yang memiliki Engkau, Allah yang lebih hebat daripada virus ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati akan semua TNI, Polri, para nakes, dan semua yang terlibat dalam kepemimpinan bangsa dan negara kami. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang saat ini juga mungkin dilanda bencana, di mana-mana saja terjadi bencana alam, di situ Engkau ada Tuhan, menjadi penguat dan penghibur dan menjadi sarana kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami mungkin tidak berada bersama dengan mereka, tapi doa kami untuk saudara-saudara kekasih kami yang ada dalam keadaan menghadapi bencana-bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan sebagainya. Tuhan Yesus ada di sana, menyertai dan memberkati semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati akan semua gereja-gerejamu, semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Secara tulus juga kami berdoa bagi semua pemuka-pemuka agama dari semua agama yang ada di Indonesia.
Tuhan berikan hikmat, Tuhan tentukan mereka dalam hikmat yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini walaupun terdiri dari berbagai macam agama, kami semua terikat di dalam satu ikatan kasih persaudaraan yang senantiasa hidup rukun. Jauhkan bangsa kami dari tindakan-tindakan dari pribadi-pribadi yang sengaja mengacaukan kehidupan bangsa dan negara kami. Jauhkan mereka dari kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Lalu Tuhan Yesus saat ini dengan rendah hati hamba mohon agar Engkau kiranya memberkati dan memberikan kesempatan kepada hamba untuk mengucapkan ucapan berkat bagi para subscriber dan semua yang mendengarkan dan mengikuti kanal YouTube ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus, sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat menghindari akan keraguan terhadap Tuhan, dan ingat, karena keraguan itu adalah awal dari kedunguan kita. Ingat saudara, Tuhan sayang kita semua. Shalom.